Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Alia di channel Alia Miranti Official. Sesuai dengan janji yang sudah Alia ucapkan, bahwa Alia kali ini akan sharing tentang pengalaman Alia ujian JFT Basic A2. Dan di sini Alia ingin sedikit menyampaikan tips and trik lulus ujian JFT Basic A2 seperti itu. Nah, sebelum ke intinya, teman-teman harus tahu nih, harus paham nih, apa sih ujian JFT Basic A2 itu gitu ya. Nah, ujian JFT Basic ini merupakan suatu ujian untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang teman-teman yang setara dengan JLPTN 4 teman-teman. Dan ujian JFT Basic ini merupakan salah satu persyaratan untuk kita agar kita bisa mendapatkan Pisa Tokutei Gino. Mungkin di sini ada juga yang sudah tahu Pisa Tokutei Gino itu apa, dan ada juga yang belum tahu ya teman-teman. Nah, untuk Pisa Tokutei Gino ini merupakan suatu visa kerja yang dibuat oleh pemerintah Jepang untuk pekerja asing, yang dimana pekerja asing tersebut nanti kalau misalkan bekerja, hak dan kewajibannya itu akan setara dengan pekerja Jepang seperti itu teman-teman. Dan visa ini itu berlaku selama kurang lebih 5 tahun teman-teman. Nah, untuk ujian JFT Basic ini itu dilakukan menggunakan komputer, dan untuk hasilnya sendiri teman-teman perlu diketahui bahwa hasilnya akan langsung tertera pas atau tidaknya pada saat ketika kita sudah mengerjakan semua soal yang disediakan seperti itu. Jadi teman-teman harus kuat mental di sini, mau bahagia atau enggak ya kita terima dengan lapang dada. Itulah hasil yang sesuai dengan apa yang kita usahakan seperti itu teman-teman. Nah, untuk batas lulusnya sendiri untuk ujian JFT Basic ini skornya itu 250 poin teman-teman. Dan teman-teman untuk mencapai batas lulus itu minimal 200 poin teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lulus, berarti nilai teman-teman itu harus minimal 200 poin. Jika misalkan kurang, berarti teman-teman gagal gitu. Oke teman-teman, kita langsung aja ke tips and trik menjawab ujian JFT Basic A2 ya. Nah, untuk ujian JFT Basic A2 ini itu terbagi menjadi 4 bagian teman-teman. Menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada kotoba ya. Contoh soalnya seperti ini. Bisa dilihat baik-baik teman-teman. Di sini ada gambar ya, ada gambar dan jawabannya itu sesuaikan dengan apa yang sesuai dengan gambar tersebut teman-teman. Nah, terus tapi selain ini juga ada juga yang misalkan kanji yang digarisbawahi, kita jawabnya sesuai hiragananya yang sesuai, pilih yang mana. Atau misalkan ada yang hiragananya yang sesuai dengan kanjinya yang mana, seperti itu. Tapi teman-teman, berarti di sini kita harus mampu menguasai kanji N5 dan N4 teman-teman. Itu selain kotoba, teman-teman juga harus menguasai kanji N5 dan N4 di sini untuk bagian ini teman-teman. Nah, untuk bagian kedua itu ada conversation atau percakapan. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Untuk bagian percakapan ini teman-teman gak usah khawatir karena bentuk percakapannya itu tidak terlalu panjang seperti dokai ya, seperti dokai tidak terlalu panjang. Tetapi yang perlu teman-teman pahami bahwa jadi yang pertama yang harus dilakukan kan tadi teman-teman pahami dulu alur percakapannya seperti apa. Terus yang kedua teman-teman bacanya screening atau secara cepat. Terus yang ketiga itu teman-teman tinggal fokus terhadap bagian yang rumpang seperti itu. Nah, untuk bagian ketiga itu ada cokai atau ya listening seperti itu. Contohnya ya tidak ada contohnya ya teman-teman. Untuk bagian cokai JFT ini menurut Alia itu tidak terlalu cepat seperti Nates atau JLPT gitu ya.
Maka dari itu kan untuk di bagian listening ini teman-teman punya waktu 2 kali putaran. Jadi usahakan di putaran pertama teman-teman pahami apa yang dibicarakan. Terus putaran kedua teman-teman cukup untuk fokus pada jawaban yang benarnya, seperti itu. Jadi teman-teman di sesi ini perlu fokus dan perhatian yang lebih, gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada dokai teman-teman, atau reading, seperti itu. Nah, untuk sesi ini merupakan suatu sesi yang paling sulit dan lumayan menguras waktu teman-teman. Jadi tips and triknya di sini teman-teman harus banyakin nabung di sesi 1 atau 2 gitu. Jadi kan kita mempunyai 60 menit teman-teman. Nah, biasakan misalkan sesi 1 yang tadi yang kotoba sama percakapan pendek itu 15 menit waktunya. Waktunya 15 menit. Terus kita masuk ke listening cokai itu 20 menit ya, 20 menit, dan kita ada sisa waktu selama 25 menit untuk mengerjakan dokai, seperti itu teman-teman. Jadi banyakin nabung waktu gitu ya di awal. Takutnya ketika kita terlalu fokus terhadap sesi 1 dan 2 itu kita malah tidak akan kebagian untuk fokus terhadap dokai gitu. Seperti yang sudah Alia alami seperti itu teman-teman. Jadi Alia berbicara seperti ini itu sesuai dengan apa yang sudah Alia lakukan itu pada Januari kemarin, seperti itu teman-teman. Untuk belajarnya sendiri teman-teman silahkan baca-baca banyak buku gitu ya, tetapi Alia ada rekomendasi buku yang bagus, yaitu buku Irodori seperti ini. Irodori 2 jilid dasar 1 dan 2. Oke teman-teman, karena menurut Alia buku Irodori ini sangat sesuai dengan tipe soal yang muncul di JFT nanti. Dan untuk teman-teman yang misalkan gak punya bukunya, nanti ada buku secara online-nya, nanti Alia simpan di deskripsi video ini. Silahkan download dan baca-baca, seperti itu, pahami. Nah, bagi teman-teman yang misalkan tidak ada lagi waktu nih buat baca-baca gitu ya, karena tanggal ujian sudah ada di depan mata, jadi teman-teman boleh mengerjakan banyak soal gitu, latihan banyak soal saja gitu. Dan ini ada rekomendasi juga dari sini. Kalau misalkan di Instagram ada Himawari, dan di YouTube ada YouTube Wonder Sensei, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal latihan soal, banyak latihan soal, dan nanti akan ada kunjaunya. Ketika ada bagian yang salah, silahkan untuk dipelajari bagian salahnya itu kenapa bisa salah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman ujiannya lancar, terus bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, mangteng, lebih dari Alia, dan minimal teman-teman punya skor 200 untuk batas lulus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.